Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul Falling Up. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang harus putus sekolah karena ayahnya yang mendadak meninggal. Semenjak pria ini bekerja sebagai tukang bukain pintu, dia menyukai seorang wanita cantik yang berasal dari keluarga kaya. Namun perasaannya itu terbentur oleh ibu dari wanita tersebut yang gak suka kalau putrinya berhubungan dengan pria miskin. Nah, kira-kira apakah pria ini mampu meraih cintanya yang berbeda kelas ekonomi? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berlatar belakang di kota New York, di mana selain bermain basket, para pemuda di kota itu juga hobi bermain handball. Kebetulan di tempat itu ada bapak-bapak bernama John yang ingin menantang pemuda bernama Paco untuk bertanding handball dengan taruhan $50. Karena faktor usia, tentu aja John gak bisa mengimbangi kelincahan Paco yang kondisi fisiknya jauh lebih muda dan kuat. Pertandingan itu jelas membuat John sangat kelelahan dan akibat berbagai penyakit yang dideritanya, John akhirnya meninggal dunia. Scene kemudian beralih ke upacara kematian John, di mana waktu dia masih muda, ternyata si John ini merupakan juara handball sekabupaten. Kematian John itu pun meninggalkan duka bagi istrinya yang bernama Grace, beserta kedua anaknya yaitu Kate dan Henry. Setelah upacara itu selesai, Henry lalu dipertemukan dengan seorang pengacara. Pengacara itu pun memberitahu kalau usaha John di bidang pertukangan ternyata meninggalkan hutang yang cukup banyak. Karena meninggalnya gara-gara bermain handball, pihak asuransi juga menolak untuk mengeluarkan asuransi jiwa yang udah diikuti oleh John. Dan sebagai anak laki-laki tertua di keluarga ini, Henry lah yang bertanggung jawab untuk menggantikan tugas ayahnya untuk menjaga keluarganya. Sejak kematian ayahnya, Henry akhirnya terpaksa menghentikan pendidikannya di jurusan perawat yang udah berjalan selama 2 tahun. Hal itu dia lakukan karena Henry merasa bertanggung jawab untuk membantu ibunya dalam mencari nafkah dan melunasi semua hutang ayahnya. I understand, Henry. You have 2 years to make up the remaining. Dari informasi yang diberikan oleh pamannya bernama Colin, Henry lalu pergi ke sebuah apartemen mewah untuk melamar pekerjaan sebagai doorman. Di tempat itu dia bertemu dengan manajer bernama George yang kebetulan udah lama berteman dengan Colin. Jika Henry ingin bekerja sebagai doorman, dia harus mematuhi beberapa aturan seperti nggak boleh sembarangan membiarkan orang masuk, kemudian dilarang makan dan tidur di lobi, serta nggak boleh berteman dengan penghuni apartemen. Dan jika Henry melanggar aturan tersebut, maka George nggak akan segan-segan untuk memecatnya. Never ever let somebody in the building no eating or sleeping in the lobby. Don't fraternize. Setelah George memberikan beberapa pengarahan, mereka nggak sengaja berpapasan dengan penghuni apartemen yang bernama Scarlett dan Meredith. Henry pun disuruh untuk membawakan barang-barang mereka ke apartemen dan tampaknya dia langsung menyukai Scarlett yang notabene berasal dari keluarga kaya. Scene kemudian beralih ke rumah Henry, di mana Grace ingin mencari pekerjaan baru untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan Kate sendiri diceritakan udah memiliki pekerjaan, yaitu sebagai dog walker atau penyedia jasa yang ngajak anjing orang lain untuk jalan-jalan. Setibanya Henry di rumah, dia langsung bercerita kepada ibunya kalau untuk sementara ini dia memilih untuk berhenti dari sekolah dan bekerja sebagai doorman. Awalnya, Henry nggak setuju kalau ibunya ikut bekerja mencari nafkah, tapi mereka nggak punya pilihan lain untuk melunasi semua hutang John.
Kemudian di malam harinya Henry datang untuk mulai bekerja dan bertemu dengan paman saya bernama Raul yang menyuruhnya untuk mengambil seragam. Dan setelah dia berganti seragam, Raul lalu memberitahu Henry kalau mereka adalah pasangan doorman yang bekerja di shift malam. That's weird. He's usually... Beberapa saat kemudian, muncul pasangan suami istri penghuni apartemen itu yang akan berlibur untuk merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Rencananya suami istri ini akan meninggalkan anak mereka yang bernama Bobby dan memberitahu kalau mereka akan kembali dalam 2 hari. Keep an eye on him, okay, Henry? I will, sir. Karena udah bekerja sejak 8 tahun yang lalu, Raul yang udah hafal sama kebiasaan George lalu mengajak Henry untuk memesan makanan. Dan begitu mereka selesai makan, Raul malah meninggalkan Henry untuk bekerja sendirian dan mengatakan kalau dia akan kembali lagi besok pagi. Hey, somebody come, open the door and let him in. What if George comes? George is asleep. Ketika Henry bosan berjaga sendiri, tiba-tiba datang 2 wanita cantik yang mengaku kalau mereka adalah sepupu jauh dari anak kecil yang bernama Bobby. Henry pun langsung memastikan hal ini kepada Bobby, yang juga mengatakan kalau kedua wanita itu adalah sepupunya yang entah dari keluarga siapa. Beberapa waktu kemudian, Scarlett datang ke apartemen itu bersama dengan Gretchen sahabatnya dan pacarnya yang bernama Buck. Ceritanya mereka bertiga ini baru aja pulang dari sebuah pesta dan Buck dalam kondisi yang mabuk berat. Setelah Scarlett membawa Buck ke apartemennya, kini giliran seorang pria bernama Jamal yang datang untuk menjemput kedua sepupu Bobby. Ternyata kedua wanita itu merupakan PSK yang udah dipesan oleh Bobby untuk menemaninya selama beberapa jam. Karena Bobby hanya diberikan kartu kredit, dia terpaksa meminjam uang kepada Henry untuk membayar Jamal sebesar $200. Bobby pun berjanji akan mengembalikan uang tersebut dan meminta Henry agar nggak melapor kepada orang tuanya. Keesokan paginya, Henry yang ketiduran karena lelah, akhirnya ketahuan oleh George dan mendapat peringatan agar dia terbiasa dengan pekerjaannya. George lalu bertanya soal keberadaan Raul, yang tiba-tiba aja muncul di tempat itu sambil membawakan kopi dingin yang ditemukannya di pinggir jalan. This was on me. Setelah jam kerjanya udah selesai, Henry langsung bergegas untuk pulang ke rumah dan segera beristirahat. Dan begitu Henry bangun, dia mendapat kabar dari kakaknya kalau ibu mereka udah mulai bekerja di sebuah tempat. Sesampainya Henry di tempatnya bekerja, dia akhirnya mendapatkan uangnya kembali dari Bobby. Gak lama kemudian datang penghuni apartemen yang merupakan pasangan gay, dan saking asiknya bertengkar mereka gak sadar kalau anjing mereka udah masuk ke dalam lift. Karena anjing itu dalam kondisi pingsan, Henry mencoba untuk memberikan bantuan yang dia pelajari dari sekolah perawat. Dan ketika Henry berhasil menolong anjing itu, ternyata banyak orang yang melihat kehebatannya termasuk Scarlett. You, mister, who's amazing you are. I've never seen anyone do that before. Mengetahui Henry berbicara dengan Scarlett, George kembali memberikannya peringatan agar dia nggak punya hubungan dekat dengan penghuni apartemen. Tapi tepat di hari itu Scarlett mendapat kiriman bunga dari Buck yang membuat Henry harus mengantar bunga itu ke apartemennya. Karena Henry berasal dari keluarga yang nggak punya, dia merasa kagum pada kamar Scarlett yang terlihat sangat mewah bagi dirinya.
Dan di saat mereka lagi membicarakan kehidupan Henry, Buck tiba-tiba datang ke apartemen itu untuk meminta maaf dan ingin mengajak Scarlett jalan-jalan. I think those cocktail hours are bad. Change, put something nice on, Okay, and we'll go. you go do that. Beberapa hari kemudian, Henry dan Raul disibukkan dengan kedatangan tamu undangan yang hadir di acara pesta ulang tahun Scarlett di apartemen. Buck pun datang bersama dengan sahabatnya bernama Jake, tapi Scarlett terlihat nggak bahagia dengan kedatangan pacarnya itu. Are you okay? Mengetahui orang tua Buck adalah orang yang sangat kaya, ternyata Scarlett sengaja dijodohkan oleh ibunya yang merasa bangga jika punya menantu dari keluarga kaya. Walaupun orang tua Scarlett nggak sekaya orang tua Buck, tapi ayahnya masih sanggup untuk memberikan hadiah sebuah mobil baru bagi putri tercintanya. Sementara itu, Buck yang bosan pada pesta tersebut, kemudian mengajak Jake untuk memakai narkoboy sampai membuatnya overdosis. Tentu aja kejadian itu membuat Jake merasa panik dan langsung memberitahu Scarlett yang meminta kepada ibunya untuk menghubungi Henry. Mother, call Henry downstairs. He's a nurse. Yes, ma'am. Okay, I'll send him up right now. Lalu ketika Henry datang, dia mencoba berbagai cara yang dia pelajari di sekolah dan akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa Buck. Nggak lama kemudian, para medik pun muncul untuk menolong Buck dan mengatakan kalau dia sangat beruntung ada Henry yang menguasai teknik pertolongan pertama. No shit, who? Yeah, Scarlett's boyfriend. Di saat Buck siap dibawa ke rumah sakit, Jake yang merasa berterima kasih lalu mengeluarkan cek dengan nominal berapapun yang diinginkan oleh Henry. Tapi Henry langsung menolak pemberian tersebut yang malah membuat Raul merasa kesal karena mereka nggak jadi dapat rejeki. On a $200 tip, man. I'm not taking a tip. We didn't save nobody's life. Setelah Jake pergi mengantar Buck, kini giliran Scarlett yang datang untuk berterima kasih karena kalau nggak ada si Henry, Buck bisa aja mati di apartemennya. Sayangnya, kedekatan mereka berdua itu dilihat langsung oleh George yang kemudian mengancam akan memecat Henry jika dia sampai memiliki hubungan dengan Scarlett. In this building, you hit the bricks. Kemudian di malam berikutnya, Henry lagi-lagi bertemu dengan Scarlett yang baru aja pulang dari menjenguk Buck. Dan saat George muncul di lobi apartemen, Scarlett sengaja memuji kepintaran Henry agar George nggak marah kepadanya. Keep it up. Untuk membalas kebaikan Henry kemarin malam, Scarlett ingin mengajaknya untuk berkencan ke sebuah tempat besok sore. Awalnya, Henry menolak karena takut ketahuan oleh George, tapi Scarlett berusaha meyakinkan kalau mereka berdua hanya sekedar bertemu dan jalan-jalan. You said Pier 83? Thanks for a meeting. Keesokan harinya, Henry dan Scarlett kemudian bertemu di sebuah dermaga sesuai dengan janji mereka. Scarlett lalu mengajak Henry untuk berfoto bersama dan bertanya apa alasannya Henry lebih memilih bekerja sebagai seorang doorman. Why be a doorman? I thought you're studying to be a nurse. Untuk menjawab pertanyaan itu, Henry akhirnya bercerita kalau dia terpaksa berhenti bersekolah dan harus bekerja sebagai doorman sejak ayahnya meninggal. Pembicaraan itu pun membuat mereka berdua terbawa perasaan, dan setelah puas berjalan-jalan, Henry akhirnya mengantar Scarlett untuk kembali ke apartemen. Di hari berikutnya, Meredith nggak sengaja melihat foto kedekatan putrinya dengan Henry. Meredith lalu melaporkan hal itu kepada George yang langsung memanggil Henry untuk datang ke kantornya. Menurut laporan dari Meredith, George kemudian bertanya kepada Henry apakah dia benar-benar berkencan dengan Scarlett. Henry pun menjelaskan kalau Scarlett hanya ingin mengucapkan terima kasih, tapi George tetap memecatnya karena Henry udah melanggar aturan yang berlaku. George, listen to me, please. I really need this job. Yeah, well, you broke the rules, you're out.
Henry yang bingung pada kondisi ekonomi keluarganya lalu curhat kepada Kate kalau dia baru aja dipecat dari pekerjaannya sebagai doorman. Tentu aja kejadian itu membuat Henry takut kalau mereka sekeluarga akan kehilangan tempat tinggal mereka. Karena Henry nggak punya banyak pengalaman, dia juga merasa bingung bagaimana caranya agar mendapatkan pekerjaan yang baru. Kate pun meminta Henry agar nggak terlalu khawatir karena ibu mereka udah bekerja di tempat yang bagus dan mendapatkan gaji yang cukup besar. We're not gonna lose the house. Mom got a great job. Anyway, look, forget about the job. All right, job's cool. Scene kemudian beralih ke Scarlett, yang dimana dia ingin menitipkan sebuah surat bagi Henry, tapi ditolak oleh Raul yang nggak berani berbicara apapun. Di hari itu juga, Scarlett akhirnya mengetahui kalau Henry udah dipecat dari pekerjaannya, yang membuatnya merasa kesal kepada Meredith. So am I. Look at these pictures. I look awful in purple. Karena udah terlanjur ketahuan, Meredith kemudian memberitahu Scarlett kalau dia merasa gengsi jika orang-orang mengetahui putrinya memiliki hubungan dengan pria miskin. Jawaban itu pun membuat Scarlett semakin marah karena dia berhak berkencan dengan pria manapun tanpa memandang jenis pekerjaannya. I'm gonna date whoever I want. Setelah mendapat jawaban dari ibunya, Scarlett langsung mendatangi George untuk memintanya agar mempekerjakan Henry kembali. Namun George menolak permintaan tersebut karena menurutnya Henry udah melanggar aturan yang dia buat. Beberapa waktu kemudian, Kate datang ke apartemen itu untuk bertemu dengan Scarlett yang merasa bersalah karena Henry jadi kehilangan pekerjaannya. Sebenarnya Scarlett ingin membantu Henry untuk mencari pekerjaan lain, tapi Kate memintanya agar nggak perlu khawatir karena dia yakin pada kemampuan adiknya. Maybe you shouldn't. You don't think he wants my help? I still feel awful. Hank will get another job. Sementara itu di tempat lain, Henry mencari keberadaan ibunya yang ternyata bekerja di sebuah toko yang menjual barang-barang bagi orang dewasa. Henry pun meminta ibunya agar keluar dari pekerjaan ini, tapi Grace menolak karena atasan dan rekan kerjanya yang lain selalu memperlakukannya dengan baik. My mother needs to resign from your store. Like her. Hot and totally not. Di waktu yang bersamaan, Scarlett tiba-tiba muncul di tempat itu yang tentunya membuat Henry merasa malu. Namun Scarlett sama sekali nggak merasa risih berada di tempat ini karena kedatangannya murni untuk meminta maaf kepada Henry yang udah kehilangan pekerjaannya. Kemudian saat mereka berbicara di luar, Scarlett mengaku kalau dia menyukai Henry dan ingin membantunya dalam mencari pekerjaan yang baru. Tapi Henry malah menyinggung perasaan Scarlett dengan mengatakan kalau wanita yang berasal dari keluarga kaya gak mungkin mau berhubungan dengan pria miskin seperti dirinya. Have a nice life, Henry O'Shea. Setelah Scarlett pergi, kini giliran Kate yang datang untuk berbicara dengan Henry. Kebetulan Grace juga menghampiri mereka, sehingga Kate memberitahu kalau Henry dipecat dari apartemen gara-gara menyukai Scarlett yang berasal dari keluarga kaya. So Henry's really into this rich girl at his building, right? So finally she asks him. Menyadari adanya perbedaan ekonomi di keluarga mereka, Henry kemudian menjelaskan kalau hubungannya dengan Scarlett nggak mungkin bisa berjalan dengan baik. Bahkan dia juga membahas pekerjaan keluarganya yang berpenghasilan rendah, yang membuat Grace bersedih sambil meyakinkan Henry kalau Scarlett adalah wanita yang baik hati. There's no girl that's too good for my Henry. I'm gonna go. Berdasarkan nasihat dari ibunya, Henry yang merasa bingung akhirnya memberanikan diri untuk menemui Scarlett di apartemen. Namun pada saat itu Scarlett lagi nggak ada di rumah, dan Raul yang baik hati lalu memberitahu kalau dia lagi makan malam bersama keluarganya di sebuah restoran. It's on Park and 55th. Singkat cerita, ketika sampai di tempat tujuan, penjaga di sana melarang Henry untuk masuk ke dalam karena pakaiannya nggak pantas berada di restoran mewah. Henry lalu nekat untuk masuk lewat pintu belakang dan menyamar sebagai koki di restoran itu agar dia bisa bertemu dengan Scarlett.
Ketika mereka bertemu, Henry akhirnya mengutarakan perasaannya kepada Scarlett sekaligus ingin meminta maaf atas ucapannya tadi sore. Pengakuan itu pun membuat Meredith merasa malu, tapi Scarlett malah mengatakan kepada orang-orang kalau dia juga mencintai Henry yang merupakan seorang doorman. Meredith Dowling's daughter is leaving with the doorman. Here. Meredith, be quiet. Sebelum keluar dari restoran itu, mereka nggak sengaja berpapasan dengan Buck dan Gretchen yang ternyata udah lama berpacaran di belakang Scarlett. Namun Scarlett sama sekali nggak peduli pada hubungan mereka, karena sekarang dia udah bersama seorang pria yang lebih baik daripada Buck. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang berakhir dengan happy ending. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.